Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah, salawat, dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari data yang sudah diolah. Data itu sendiri adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dilakukan. Ada dua macam data. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data ini data yang berupa angka-angka. Contohnya, data nilai ulangan harian matematika. Data yang kedua adalah data yang berhubungan dengan suatu kategori tertentu. Contohnya, data tentang warna favorit, data tentang makanan favorit. Nah, data-data tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, tabel. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis dan diagram lingkaran. Lalu, apa itu fungsi statistika? Statistika memudahkan kita mengambil kesimpulan dari sebuah data. Contohnya, ada data persebaran pasien COVID-19. Jika data itu berupa diagram atau grafik, akan sangat memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan adanya kenaikan atau penurunan jumlah pasien COVID-19. Yang selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Terdapat 4. Yang pertama, mean atau rata-rata. Rata-rata artinya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jika di dalam rumus adalah X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X itu adalah jumlah data dan N itu adalah banyaknya data. Yang kedua adalah median atau nilai tengah yang didapat dari pengurutan nilai-nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika data ganjil, kita dapat mencari mediannya dengan banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Dan jika datanya genap, kita cari dulu nilai yang paling tengah, yaitu jumlah seluruh data dibagi 2. Nilai yang paling tengah itu ditambah nilai selanjutnya, hasilnya dibagi 2. Itu adalah mediannya. Yang ketiga, modus atau nilai yang paling sering muncul, di mana memiliki frekuensi yang terbanyak. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah jangkauan antar kuartil atau rentang data. Didapat dari data terbesar dikurangi data terkecil. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari materi statistika dan juga latihan soalnya. Mudah bukan? Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini ya dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang pertama adalah cara membuat tabel. Di bawah ini adalah nilai ulangan matematika 30 siswa. Ada 5, 9, 8, 7, dan seterusnya. Bagaimana cara kita membuat tabel sesuai data di atas? Kita tentukan dulu banyaknya siswa untuk setiap nilainya. Nilai 4, 2 siswa. Nilai 5, 7 siswa, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram garis? Ustazah sudah sediakan data berat badan 40 siswa. Untuk membuat diagram batang, di mana tinggi batangnya disesuaikan dengan banyaknya siswa. Dan untuk membuat diagram garis, kita posisikan titik sesuai banyak siswa yang nantinya akan disatukan dengan garis.
Selanjutnya, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Sudah Ustazah sediakan data tentang hobi 40 siswa. Ada voli, basket, panahan, dan melukis. Bagaimana cara menentukan besar derajat dalam lingkarannya? Misal, voli, ada 15 siswa per 40 siswa seluruhnya. Dikali 360 derajat, hasilnya 130 derajat. Begitupun untuk mencari basket, panahan, dan melukis, sehingga didapat bentuk lingkaran yang utuh 360 derajat seperti di gambar. Selanjutnya adalah contoh bagaimana cara mencari mean, median, dan modus. Di soal, Ustazah sediakan tabel nilai dan frekuensinya. Cara mencari mean, kita butuh jumlah data dan banyaknya data. Jumlah data didapat dari nilai dikali banyaknya frekuensi. Semuanya dijumlahkan sehingga hasilnya 3120. Banyaknya data itu adalah frekuensinya, yaitu 50. Rumus mean adalah sigma X per N, atau jumlah data dibagi banyaknya data. 3120 dibagi 50, hasilnya 62,4. Selanjutnya adalah cara mencari median. Median itu merupakan nilai tengah dari data yang terurut. Pada tabel, data sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena datanya genap, yaitu 50, berarti median terletak di antara data ke N per 2 dan N per 2 plus 1, yaitu data ke-25 dan data ke-26. Mencari mediannya, data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2, sama dengan data ke-25 itu 60, data ke-26 juga 60. 60 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 60. Yang terakhir adalah cara mencari modus. Modus dapat dilihat dari data yang memiliki frekuensi terbanyak. Dari data yang diberikan, frekuensi terbanyaknya adalah 12. Yang berarti nilainya adalah 50. Jadi modusnya adalah nilai 50. Itu tadi adalah contoh soalnya. Sekarang waktunya latihan soal. Kerjakan dengan teliti ya. Selamat mengerjakan.